Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Said Aqil Sirot menceritakan perjalanan hidupnya karena bersama-sama dengan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Gus Dur. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dipetik, ya. Sebagai guru besarnya, tentunya Gus Dur berperan membesarkan nama Kiai Haji Said Aqil Sirot. Mana yang boleh, mana yang tidak. Panjang lebar disampaikan siapa sosok Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Tidak elok kalau kita tidak tahu siapa Gus Dur yang memang waliullah, terah pendiri Nahdlatul Ulama, juga Presiden Republik Indonesia kala itu. Luar biasa yang disampaikan, karya-karya kreasi, ya, prestasi seorang Gus Dur, manusia yang bisa merangkul semua pihak, yang tidak arogan, tidak menonjolkan diri, bahkan dicaci maki diam hanya dengan ketawa. Siapapun yang pernah ingin mengancam jiwanya didekati dan dianggap sebagai teman sekelas Pak Soeharto, ya, sekelas Prabowo dulu diperintahkan untuk bagaimana mencari untuk menghilangkan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Sekali lagi mohon maaf karena keagamaan Nusantara menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama kali kenal dengan Gus Dur tahun 89. Saya masih belajar di Ummul Qura di Mekah. Ceritanya begini. Di sana itu kalau ujian S2, saya waktu itu S2, lulus hari ini ujian, maka akhir bulan ini menerima beasiswa terakhir, bulan depan sudah nggak terima, sampai nanti kalau diterima S3 baru ada beasiswa lagi. Nah, kata pembimbing saya, kata promotor saya orang Mesir, tulisan saya sudah selesai itu jangan diserahkan dulu, kamu nanti, itu masih bulan Safar itu, bulan Safar, sana pakainya bulan Arab ya. Kalau diserahkan, kamu lulus, putus uang beasiswa. Jadi nanti diserahkannya Sya'ban saja. Nanti putusnya cuma Ramadan, Syawal ada tes S3, lulus, jadi paling 2-3 bulan lah nggak menerima beasiswa itu. Tapi dalam hati saya ganjel, masa tulisan sudah selesai nggak diserahkan ke fakultas. Nggak enak rasanya. Saya serahkan bulan Safar, betul. Ujian akhir Safar, terakhir menerima beasiswa, Maulud, Badar Maulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, putus beasiswa. Nah iya, setelah itu baru Syawal, tes S3, lulus, baru ada beasiswa lagi. 7 bulan ke 8 bulan saya hidup tanpa beasiswa dengan anak 3. Luar biasa. Iya, dengan anak 3. Akhirnya saya terpaksa menjadi imam di masjid Faqih namanya di Aziziyah, bukan masjid negara, masjid swasta. Orang kaya yang punya peternakan ayam satu-satunya waktu itu. Dengan gaji 1.000 real dan dapat kamar satu kamar untuk tempat. Nekat saya. Jadi imam itu berat loh. Di sana harus hadir kecuali ada halangan yang tertentu. Gak bisa seenaknya, harus terus ngimami tiap hari 5 kali. Berat loh. Kalau hanya seminggu khutbah Jumat enak gitu. Setiap hari ngimami 5 kali itu berat. Kecuali ada udzur baru saya wakilkan, saya cari teman untuk mewakilkan, ada urusan apa. Walhasil saya jadi imam masjid tidak lillahi ta'ala, karena ingin menyambung hidup, menunggu sampai lulus apa tidak S3 itu. Nah, tapi Tuhan yang ngatur.
kehendak Tuhan yang ngatur. Dengan adanya saya jadi imam, saya terkenal. Kalau hanya mahasiswa saja belum terkenal. Jadi imam saya terkenal di kalangan TKI. Ada TKI yang rajin sholat di belakang saya, namanya Abdul Hamid dari Kuningan, masih saudara dengan Haji Sulaiman yang sahabatnya Gus Dur. Haji Sulaiman itu pas tahun itu pergi haji, Haji Sulaiman kata ketemu dengan Abdul Hamid yang TK ini, ada mahasiswa S3 imam masjid, S2 lulus S2 imam masjid, pinter gitu, itu aja. Ayo sholat ke sana, sholat sana, mampir ke ruang saya, ngobrol, pulang lapor ke Gus Dur. Ada anak namanya Said Agil gini. Nah, Gus Dur umroh mampir ke saya. Jadi seandainya saya tidak jadi imam, belum tentu secepat itu kenal dengan Gus Dur. Ketika umroh itu dengan rombongan Kiai Nur Muhammad, banyak rombongannya. Gus Dur nggak mau tinggal di hotel, di rumah saya. Ya hari sehari cuma 24 jam ngobrol lah, 24 jam itu. Iya, ilmu ya apalah semua diobrolkan. Saya baru tahu kedalaman ilmunya Gus Dur dan kedalaman cara berpikirnya Gus Dur. Kemudian haji dengan Pak Harto, dengan Pak Yusuf Hasim, dengan Ketua Muhammadiyah, tidak mau tinggal di hotel yang dengan Pak Harto, misah dengan saya di rumah saya waktu itu. Walhasil bertanya dengan saya kira-kira itu. Mulailah beliau sebelum saya pulang sudah ngomong di muktamar Krapyak dan dikutip oleh majalah Umat, waktu aja majalah Umat, kalau NU mau maju cara berpikir tasawuf harus dirubah. Ini ada anak yang lagi S3 nulis tasawuf, nanti kalau pulang akan merubah cara berpikir mainstream, Pak. Jadi saya belum pulang, nama saya udah dikenal di PBNU. Pak Bagjo udah kenal, Mustafa Zuhaid udah dengar nama saya, kira-kira. Walhasil gitu ceritanya lah. Kemudian saya lulus 94 S3 cum laude. Saya pulang diterima Gus Dur ada tanah, kalau rumah bangun sendiri, tapi tanah pesantren di sebelahnya Gus Dur sana. Begitu muktamar Cipasung, saya diajak dan baru tahu kali itu muktamar yang sangat panas, muktamar yang sangat mengerikan, menakutkan. Tapi saya lihat Gus Dur tenang, yakin, percaya diri, sedikit pun tidak ada rasa takut, sedikit pun tidak ada rasa grogi. Padahal waktu itu kiai-kiai pun diancam, ditindas, jangan minum Gus Dur, asal ABG, asal bukan Gus Dur. Mau Pak Khalid Mawardi boleh, mau Fahmi Syaifuddin boleh. Ternyata nggak laku. Yang agak laku Abu Hasan karena ada uangnya. Jadi peserta muktamar itu ada kalanya kiai atau pengurus NU yang sudah dibawahi rasa takut atau sudah dihimbau dengan uang, atau malah yang paling konyol, peserta muktamar bukan pengurus NU. Yang dari luar Jawa itu kebanyakan. Waktu itu ada namanya Sospol pakai baju koko, pakai sarung kalungan sorban, kopiah hitam. Itu bukan pengurus NU, bukan itu. Tapi alhamdulillah muktamar Cipasung malah membesarkan Gus Dur yang luar biasa. Ditindas, ditekan, diancam, semakin Gus Dur itu besar. Dan situlah mulai Gus Dur menjadi sentral. Ya, semua yang non muslim, yang sekuler, yang kejawen, yang abangan, semua datang ke Ciganjur waktu itu. De facto pemerintah ada di Ciganjur waktu itu. Bukan di istana. Iya, setiap hari tamu luar biasa. Wartawan waktu itu masih aneh kan, wartawan masih setiap hari kamera tuh di depan Masjid Gus Dur. Tamu itu siapa? Yang paling heran lagi ketika ada siapa? Dari Bank Dunia, bukan dari apa? Yang memberi utang pinjaman pada Pak Harto itu loh. IMF, Habernis namanya. Itu waktu Pak Harto tanda tangan dia menteng-teng. Tapi datang Gus Dur di rumah Ciganjur, sepatunya dilepas, salamannya bungkuk. Hasil luar biasa waktu itu. Lagi orang kalau Allah besarkan manusia itu luar biasa. Orang luar negeri pun dengan Gus Dur
Gondok. Semua akhirnya datang ke Ciganjur. Pak SBY, Pak Hartono yang tadinya berperan ketika Cipasung lah karena dia mendagri waktu itu, semua datang ke Ciganjur dan kita lihat perkembangannya luar biasa. Dari situlah kemudian selesai Cipasung saya diangkat menjadi wakil katib. Katibannya Pak Dawam Anwar, Kiai Dawam Anwar Bekasi, saya wakil katib. Diajari oleh Gus Dur, diajari berani. Jadi Gus Dur itu guru saya, bukan guru baca kitab. Saya nggak pernah ngaji sama Gus Dur, tapi guru ilmul ahwal, bukan ilmul maqal, bukan makalah, tapi memahami kondisi, memahami situasi. Sampai ini harus begini, ini tempatnya sampai di sini, pasnya di sini, harus begini. Banyak sekali pengalaman yang saya dapat dari beliau. Bukan pengalaman, bukan guru ilmu materi, bukan. Waktu itu sudah saya doktor cum laude dari Timur Tengah sudah, tapi tinggal ilmunya sampai dulu untuk ini, gitu loh. Gus itu menunjukkan begitu. Nah, suatu ketika saya masih baru itu diajak pergi kemana Gus? Sayo, melo aja, ikut aja. Dibawa ke Forum Demokrasi. Ada Rahman Taleng, Bondan, Ramo Magnis. Saya disuruh ngomong, coba ngomong apa coba? Kalau suruh ngaji bisa, suruh agama bisa. Tapi waktu itu dipaksa suruh ngomong. Ya, saya cuma ngomong situasi politik di Timur Tengah, itu aja saya bisa. Saya belum paham politik sini, belum. Menurut Gus Dur itu dalam rangka mengkader saya. Kemeringet saya ngomong itu. Gak ngerti situasi sini, suruh ngomong di depan aktivis-aktivis yang seperti itu. Alah, pokoknya saya ngomong lah. Saya sekarang nggak ingat ngomong apa, waktu saya nggak ingat. Nah, kasus dukun santet di Banyuwangi. Laporan telepon dari pengurus NU, Gus ada kejadian Gus, 5 orang yang diduga dukun santet dibunuh Gus, terang-terangan bunuhnya. Gus diam. Besok 2 hari lagi Gus, tambah 5 lagi Gus 10. Besoknya lagi 7 Gus, besok sampai 30 Gus Dur diam. Baru setelah 30 Gus Dur berteriak, bentuk tim pencari fakta. Diwakilin ke saya dari PBNU-nya, Masya Allah. Padahal saya masih baru banget itu, ya masih baru lah. Nah, dari Mabes Polri ada, dari Mabes TNI juga ada. Ya, saya dari NU-nya berangkat ke Jawa Timur. Sebentar, tadinya maunya malam, ditunggu oleh Pak Imam Utomo waktu jadi gubernur baru 1 minggu atau 2 minggu. Pak Kapoldanya Joko Subroto, Pangdamnya, Pak Kapoldanya kalau sekarang Irjen, dulu Maijen Samsuri. Ya, malam ditunggu, saya nggak datang. Waktu itu oleh pemerintah Jawa Timur. Besoknya baru datang. Wah, itu masuk orang itu. Saya agak ditunggu dari Jawa Timur, nggak datang. Lumayan lah, lumayan berita lumayan. Datang. Saya waktu didampingi oleh Anam, Cak Anam Jawa Timur. Saya beberkan semua fakta-fakta yang saya dapatin. Anam juga. Joko Subroto kurang 15 menit keluar meninggalkan rapat itu. Malah masuk berita besar-besaran, Pangdam Jawa Timur ngambek. Pertemuan belum selesai sudah meninggalkan tempat. Nah, mulailah saya dikenal wartawan, mulai barangkali itu barangkali. Kalau sekarang disuruh, saya nggak mau, betul nggak mau saya. Turun ke Banyuwangi. Saat Banyuwangi diterima oleh Bupati, Dandim, Polres, diskusi. Katanya yang melatih ninja itu seorang sersan marinir ada markas marinir di Situbondo itu. Saya berangkat ke sana. Waduh, mana itu yang namanya Budi? Panggil. Wah, datang gemeter. Nggak ada bisa gemeter mana? Saya datangi gunung apa namanya? Gunung Petok, lupa, jadi sudah lupa kan. Gunungnya nggak begitu tinggi sih. Saya naik ke atas. Sana datar. Di sini tempatnya marinir melatih ninja itu. Konon ceritanya gitu. Saya ditemani oleh Gus Yusuf. Karena itu berbatasan antara Situbondo Jember. Gus Muhammad waktu itu belum ya masih, saya sudah PBNU, Gus masih belum lah gitu. Ditemani dan terus sampai saya pulang bikin laporan ke Pak Wiranto dan sebagainya.
Itu mulai saya diajari Gus Dur tuh berani seperti itu, nekat betul. Padahal kalau waktu naik tadi, kalau jerongkongan jatuh terus beritanya jatuh sendiri kan ya, kecelakaan itu sudah jam 5:30 sore itu padahal diantar oleh beberapa tentara, beberapa polisi waktu naik itu ya, kita rombongan sih. Kemudian kasus kerusuhan Mei 98, 18 Juli Mei, saya juga menjadi wakil ketua tim pencari fakta. Ketuanya Pak Marzuki Darusman, saya ketuanya, anggotanya Hakim Garuda Nusantara, Ibu siapa? Ibu Nur siapa? Lupa sih. Ada Nur Syahbani, satu lagi ada Nur, satu lagi ada Nababan, ada Bambang Wijoyanto, saya wakil ketuanya itu. Ya, karena semua orang bukan melihat saya, melihat Gus Dur. Alhamdulillah ada beberapa hasil penyelidikan, yang sekian yang diperkosa, sekian yang dibunuh, yang terbunuh dan sebagainya. Kita laporkan juga ke Pak Wiranto waktu itu, Pak Panglima. Walhasil setelah itu saya masuk ke anggota Komnas HAM setelah jadi pencari fakta kerusuhan Mei itu. Pengalamannya agak lumayan juga saya ini. Jadi Komnas HAM, jangan sembarangan loh. Komnas HAM dulu dengan sekarang beda. Komnas HAM dulu berhadapan dengan tentara dan honornya 1.800.000. Kalau sekarang lumayan, sekarang 800 kalau dulu waktu itu. Nah, begitulah cara bagaimana Gus Dur mendidik saya atau menggembleng saya. Begitu lahir PKB, saya menjadi jurkam nomor 1 di TV, nomor 1, dan saya tim 5. Ketuanya Ki Ma'ruf, wakilnya saya Pak Rozi Munir, Pak Bagja, Mustafa Zuhan, yang menulis ADRT Mabda' Siasi, mukaddimahnya ADRT PKB, itu tulisan saya itu, hubungan antara agama dan negara, tulisan saya itu. Tapi begitu saya ya kampanye ya apa, Gus bilang apa? Sampean nggak usah pengen jadi DPR, gimana? Padahal pengen banget padahal. Sampai Bu Mega datang, ikutnya pas saya itu oleh jadi DPR PKB, gua akui yo. Untuk saya saja PDI ya, nanti nomor 1 dari DKI jadi. Ojo, jangan coba. Lah, sabar. Lah, begitu Gus jadi presiden, saya diomongin lagi di Hotel Syahid. Saya harus sampai jadi menteri ya, Masya Allah. Pada orang-orang semua meyakini saya akan jadi menterinya lah. Sampai Pak Amir Rais ketika nyusun kabinet, ada Amir Rais, ada Pak Akbar Tanjung. Saya nggak masuk, sampai kaget Pak Amir Rais. Pasti nggak dibawa Gus. Jawabnya apa? Jawabnya nggak bisa bahasa Inggris, Masya Allah. Remeh banget jawabnya itu. Padahal nyuwun saya ini cerita, bukan cerita ya. Padahal yang jadi menteri agama Pak Tolhan juga nggak bisa bahasa Inggris, sama aja. Pak Tolhan Hasan. Ya ini cerita bukan ini, supaya perjalanan saya begitu. Begitu mau di Muktamar NU di Lubang saya maju, yang tadinya Gus Dur itu mendukung, kurang 6 bulan Gus Dur nggak dukung. Dukungnya Pak Hashim Muzadi. Gak apa-apa, itu saya terima, itu supaya saya mateng betul itu. Saya tetap maju. Ya kalah. Didukung presiden Pak Hashim. Masa pasti menang. Tapi walaupun begitu terpautnya hanya 35. Terpaut jadi 35 dengan Pak Hashim. Dengan segala Gus Dur perintahkan kepada semua kirim fax dari Italia. Waktu itu buka muktamar pergi Italia, ada fax datang masuk ke Kiai Idris, jangan, harus Hashim Muzadi yang jadi. Nah, Kiai rapat, ya kumpul Kiai Abdul Abbas, Kiai Fuad Hashim di rumahnya. Gimana ini? Ya, kena presiden harus kita. Ya udah, walhasil gitulah. Walhasil saya dicegah jangan sampai jadi ketua umum. Karena apa? Belum mateng, udah titik. Saya tahu masalahnya, belum mateng. Pak Hashim Muzadi lebih mateng dalam organisasi, dalam manajemen, dalam itu ceritanya. Nah, kalau kelebihan Gus Dur sangat banyak sekali. Seorang ulama yang betul-betul menguasai ilmu agama ya Gus Dur. Terutama sekali sejarah, peradaban, filsafat, dan seterusnya. Bukan hanya sejarah Islam, sejarah dunia, bukan hanya sejarah dunia, sejarah Cina, sejarah mana aja dia tahu. Namanya orang terkenal, ulama, filosof, raja, penguasa, orang kaya, artis, terus olahragawan, atlet, apal namanya. Sedunia lu ya, sedunia, bukan se-Indonesia bukan. Namanya pemain sepak bola Spanyol siapa-siapa, pemain sepak bola Prancis siapa-siapa, pemain sepak bola Brazil siapa-siapa, apal itu.
artis siapa-siapa, artis terkenal ya, orang kaya siapa-siapa di dunia ini, orang pinter siapa-siapa di dunia ini. Terus saya baru kagum dengan Gus Dur itu. Nggak punya buku agenda harian, nggak punya. Memori itu nggak punya. Tanggal sekian ke sini, tanggal sekian ke sini, tanggal sekian ke sini. Suatu ketika, saya habis ngimami sholat di Masjid Gus Dur, duduk di kursi depan, datanglah Pak Mundir siapa? Depan itu ke Mundir Suparta. Gus Dur, wonten, saya lagi nunggu nih, belum pulang dari luar kota ini, mau pulang. Tadi saya telepon, belum ada HP kan? Saya telepon ke rumah, Gus Dur jawab kok. Gus Dur jawab, saya telepon, Gus, saya mau sowan apa? Mau undang acara tanggal sekian. Waduh, maaf nggak bisa. Itu haulnya Kiai Maksum. Yakin Gus Dur suara itu, bukan pembantu, bukan siapa-siapa. Gus Dur nggak ada. Saya lagi duduk lagi nunggu ini. Betul, Gus Dur datang. Nggak lama Gus Dur datang. Salaman masuk, menyampaikan maksudnya nggak bisa, Pak. Malam itu saya haul Kelapa. Persis jawabannya kayak di telepon tadi. Tapi waktu di telepon itu siapa itu? Nah itu yang luar biasa di istilah. Kejadian betul itu, betul. Wah, kalau kejadian lagi waktu umroh dengan Gus Nur itu, dengan Muhammad itu, Kiai Muhammad di Madinah, lepas sholat Isya, jalan-jalan cari ulama yang menurut Gus Dur hebat. Ada ulama jenggotnya panjang, pakai gamis, udung-udungnya besar, kitabnya setumpuk, ngajar muridnya banyak. Nih Gus, betul, bukan. Cari lagi, kan banyak orang kiai yang ngajar banyak. Nih Gus, bukan. Ini Gus, bukan. Ada ulama, ada orang Mesir sendirian, sorbannya nggak begitu besar, biasalah. Sajadah sendirian, ini malah berhenti. Terus saya suruh ngomong, walaupun Gus juga bisa ngomong, marah bisa, tapi saya suruh ngomong, Assalamualaikum, ini Ketua Jamiah Islam di Indonesia yang paling besar, ulama, namanya Abdul Wahid, mau minta doa. Doa apa? Doa apa Gus? Ya minta selamat dunia akhirat. Didoain ya 5 menit lah. Agak panjang doanya, agak panjang sih. Setelah itu dia lari. Ini beliau nih pergi, sajadahnya diseret malah. Sambil ngomong gini bahasa Arab. Ya Rabb, ma dzambi hatta tu'arrifani iya. Dosaku apa? Kok sampai engkau membuka rahasia kepada orang ini nih? Jadi wali sedang sembunyi, ketahuan Gus Dur. Orang lain gak akan tahu dia wali, Gus Dur tahu. Sampai dia merasa punya dosa apa, saya lagi sembunyi kok, lagi nyamar ketahuan. Padahal intel ketahuan lah, kamu intel ya. Terus mencari kuburannya Imam Ali Uredi bin Ja'far Shadiq. Waktu sudah di tengah-tengah kebun korma dan sudah di pagar kelilingnya udah dihancurkan lah, karena di sana nggak boleh ziarah kubur kan. Ya ada saja ziarah. Gus Dur mau baca Fatihah 1000 kali, saya Haji Sulaiman dan beliau. Baru 35-an atau 40 lah, polisi datang, ngusir. Apa Gus Dur apa? Anta'udullah, kamu musuh Allah. Gak apa-apa tuh. Baru biasa orang Saudi kalau gitu kan marah kan. Nggak dibiarkan tuh. Walhasil gagal baca Fatihah 1000 kali. Itu pengalaman saya dengan beliau. Pengalaman ziarah ke Sunan Ampel. Nah, hubungan saya, Gus Sulaiman, Gus Masnu, Gus Mu'ad, Gus Thohir, Gus Lukman. Ya. Terus jam 12 malam baru masuk ziarah ke Sunan Ampel. Kita ini disuruh baca la ilallah keras. La ilaha illallah, la ilaha. Gusnya diem aja. Enak banget ya. 1 jam. La ilaha illallah. Kendor nggak boleh. La ilaha. Juru kuncinya namanya Kiai Nawawi. Nggak boleh kita berhenti dan nggak boleh kita kendor. Terus la ilaha illallah keras. Gusnya diem aja. Ternyata ketika jam itu lagi mukhatabah, lagi dialog dengan Sunan Ampel. Isinya antara lain, jangan takut, jangan khawatir, kamu pasti dilindungi oleh Allah. Ini jauh sebelum jadi presiden belum. Kemudian buka puasa, ini ceritanya nggak urut ya, nggak apa-apa ya. Buka puasa di rumahnya Pak Rozi Muli di Puncak. Saya satu mobil dengan Mas Saiful dengan Muhaimin. Waktu itu masih kaya saya dengan Mas Saiful dengan Mas Saiful masih kaya saya. Saya mobilnya Kijang Perkasa baru masih. Mas Imin masih halal misalnya. Mas Saiful masih mobilnya apa? Katana. Kalau Mas Imin Holden yang kuno banget lah, masih kaya saya lah. Nah berangkat
Di sana Om Suwazuhad, Rozimun, Babak, ada malah fotonya ada di sini. Ada. Dah kita buka pakai ikan karena ada kolamnya. Terus sholat taraweh, ada Pak Matodi juga. Gus Dur baru datang dengan Haji Sulaiman. Rupanya bukanya sate di tengah jalan. Setelah sholat taraweh buka duren. Nah, kita makan duren. Gus Dur makan banyak. Oleh Mbak Ya ini ditegur, Pak, orang popo, nggak apa-apa. Pulang dari sana jam 2 muntah-muntah di rumah. Besoknya masih menghadiri buka bersama undangan media Indonesia, koran media Indonesia. Gus Dur datang. Besoknya itu baru sudah keadaan kurang sehat lah. Pulang dari media Indonesia ke PBNU sudah nggak bisa turun dari mobil. Di papa, muntah-muntah di toilet. PBNU yang jelek itu bukan PBNU sekarang, yang jelek itu langsung dibawa ke Cipto. Jam 9 malam digeragaji, dioperasi otaknya. Jam 1 siang siuman. Langsung itu cepat sekali itu. Begitu siuman, mendengar suaranya anak-anak di luar kamar. Apa pertama kali yang diucapkan Gus Dur? Bocah-bocah way sego. Beliau lupa bahwa itu bulan puasa. Tapi ingatnya ini anak-anak dikasih makan. Ini anak-anak kasih makan. Coba, pertama kali ingat itu, pertama kali ucap. Ku bocah-bocah way sego itu. Kalau bukan Gus Dur sudah bablas itu dioperasi. Dah, ringkas cerita, pulang ke rumah masih dalam keadaan pemulihan. Di kamar saya, Caimin, Saifullah Yusuf, Cakrawardaya, mantan Menteri Koperasi, Wisnu sekarang Ketua Golkar Jawa Tengah sekarang, waktu itu belum, masih pengusaha. Gus Dur tiduran, kalau pelan-pelan kita ngomong tiduran, tiba-tiba duduk. Mengko aku jadi presiden. Kita ini kaget orang lima ini Gus Dur konslet ini. Sudah nggak waras Gus Dur ini. Ya, siapa yang ngira Gus Dur jadi presiden? Itulah ringkas cerita pengalaman sering Gus Dur. Ringkasnya begini. Kalau ada seorang alim agama berhadapan dengan Gus Dur, dia akan merasa bodoh di depan orang yang paham agama betul. Kalau ada pemikir, ideolog atau filosof atau siapalah pemikir intelek di depan Gus Dur, akan masa kecil. Karena Gus Dur ternyata pemikir yang luar biasa, bahkan pikirannya jauh ke depan. Kalau ada seorang budayawan, seniman di depan Gus Dur, merasa kecil, merasa rendah, merasa ketinggalan. Gus Dur lebih dalam seninya, lebih dalam budayanya, luar biasa. Bisa menikmati Beethoven, Beethoven, bisa menikmati gending Jawa, fasih luar biasa. Kalau mendengarkan wayang sampai selesai didengarkan. Padahal lewat telinga aja nggak lihat. Pernah ada Piala Dunia, pertama kali Prancis lawan Spanyol. Itu Gus Dur hanya mendengarkan, Spanyol kalah 0-1 ini. Betul 0-1 kalah. Kalau ada seorang aktivis di depan Gus Dur akan merasa rendah, akan merasa kecil. Ternyata Gus Dur lebih dari seorang aktivis. Lebih kehidupannya semua 99% untuk masyarakat, untuk rakyat kecil, untuk rakyat yang terzolimi. Nggak ngurus keluarganya, nggak ngurus istri dan anaknya, nggak diurus pun. Yang diurus semua kepentingan orang banyak. Kalau ada seorang politisi di depan Gus Dur akan ketinggalan jauh. Politik Gus Dur tajam sekali. Walhasil, ini salah satu politik Gus Dur salah satunya. Ini terang-terang aja nggak apa-apa lah, terang-terang aja ya. Ceritanya Pak Syafi'i, Theo Syafi'i, pidato ngeritik Islam. Ngeritik Islam itu nggak membawa peradaban, nggak membawa budaya. Saya mengkanter, keras yang kanternya. Di Pak Gus Dur dimarahi. Saya mengkanter Pak Theo Syafi'i dimarahi Gus Dur. Dah ada Mas Saiful, ada Muhaimin. Nah, ya udah saya diem aja dia. Udah ngomong sana sini bercanda, baru tanya, kenapa sih Gus? Kok saya dimarahi? Kok dianggap salah mengkanter belain Islam dianggap salah? Apa jawabnya? Yang jawab jangan sampean, biar orang lain. Mengkonek seru sampean penengah. Waduh, ya Allah, tuh luar biasa. Sing mengkanter, sing marah, yang marah lah kata, yang marah Islam dihina itu ojo sampean, biar orang lainnya. Kalau Islam dihina yang marah biar orang lain. Engko nek seru sampean datang jadi penengah. Masya Allah, luar biasa itu pelajaran sangat berharga bagi saya.
Paham tidak? Paham tidak? Jadi kalau ada kalau ada orang menghina Islam, tenang aja, tenang. Nah, biar yang lain yang marah. Nah, kita pendengar nantinya. Itu strategi Gus Dur. Itu yang saya, masya Allah, saya terkesan sekali tuh. Marah betul. Saya ini orang ngerti, gak usah ngomong. Oh, belok-belok ngomong belain Islam. Saya diam aja. Waktu itu Theo Safri ngomong Islam gak bawa peradaban, Islam gak membawa budaya, Islam itu radikal, itu Islam dianggap salah merata radikal, di generalisir gitu. Saya jawab, masuk TV, di berita, masuk TV. Saya karena wartawan ya. Belum ada medsos waktu itu kan. Gus Dur marah betul. Sudah selesai, tinggal sudah dingin, sudah guyon-guyon, baru tanya tadi, ya Allah. Sudah. Walhasil beberapa pengalaman, kesimpulannya bahwa Gus Dur itu di luar ukuran manusia biasa.